Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Halil Gibran dengan NIM 091058072214 akan menjelaskan materi tentang karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ciri-ciri wilayah pesisir. Yang pertama adalah memiliki habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang dapat menyediakan sesuatu seperti ikan, minyak bumi, dan mineral, serta jasa seperti bentuk perlindungan alam dari badai, arus pasang surut, rekreasi untuk masyarakat pesisir. Kedua, dicirikan persaingan untuk sumber daya daratan, lautan, dan ruang oleh berbagai stakeholder, seringkali menimbulkan konflik besar dan menurunkan fungsi terpadu dari sistem budidaya. Ketiga, menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir di mana dapat mengalihkan gross national product atau GNP terhadap kegiatan seperti pembangunan, perkapalan, perminyakan, dan gas, serta pariwisata dan lain-lain. Keempat, biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tempat yang baik untuk urbanisasi. Ciri wilayah pesisir yang pertama adalah wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi, dan geologi yang sangat cepat. Kedua, tempat di mana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam, merupakan tempat bertelur, tempat asuhan, dan berlindung berbagai jenis spesies organisme perairan. Ketiga, ekosistemnya terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, muara, sungai lamun, dan sebagainya, yang merupakan perlindungan alam yang penting dari erosi banjir dan badai, serta dapat berperan dalam mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut. Keempat, sebagai tempat tinggalnya manusia untuk sarana transportasi dan rekreasi. Ciri-ciri pulau-pulau kecil. Pertama, terpisah dari pulau besar. Kedua, dapat membentuk satu gugus pulau atau berdiri sendiri. Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hidrolimak laut. Luas pulau kurang dari 2000 km persegi dan sangat rentan terhadap perubahan alam atau manusia seperti bencana angin badai, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, fenomena penenggelaman karena kenaikan permukaan air laut. Substrats yang ada di pesisir biasanya bergantung pada jenis biota yang ada di sekitar pulau dan biasanya didominasi oleh terumbu karang atau jenis batuan yang ada di pulau tersebut. Kedalaman laut rata-rata antara pulau-pulau kecil sangat ditentukan oleh kondisi geografis dan letak pulau-pulau kecil. Secara ekologis, ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi dibandingkan proporsi ukuran pulaunya. Memiliki risiko perubahan lingkungan yang tinggi. Perubahan ini bisa terjadi karena pencemaran dan atau kerusakan akibat aktivitas transportasi laut, aktivitas penangkapan ikan, aktivitas bencana alam seperti gempa, gelombang, tsunami, penambangan. Kelima, memiliki keterbatasan daya dukung berdasar indikator ketersediaan air tawar dan produksi dari tanaman pangan. Melimpahnya biodiversitas laut. Secara ekologis, lanjutan, pulau-pulau kecil ini dapat ada pulau yang berpenghuni dan sebagian ada yang tidak berpenghuni. Penduduk asli mempunyai budaya dan kondisi sosial ekonomi yang khas. Kepadatan penduduk yang menempati pulau ini sangat rendah. Hal ini disebabkan karena daya dukung pulau dan air tanah yang terbatas. Ekonomi lokal pada perkembangannya sangat tergantung ekonomi dari luar pulau induk atau kontinen. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, aksesibilitas atau ketersediaan sarana dan prasarana rendah dengan transportasi maksimal 1 kali sehari di samping faktor jarak dan waktu yang terbatas. Jika aksesibilitasnya tinggi, maka keunikan pulau lebih mudah terganggu. Perbedaan antara pulau berpenghuni dan pulau tidak berpenghuni. Pulau berpenghuni adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdapat ada aktivitas manusia. Sedangkan pulau terpencil atau pulau tak berpenghuni adalah sebuah pulau yang belum atau saat ini tidak dihuni oleh manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.